Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sudah siap untuk belajar hari ini? Materi hari ini kita akan belajar tentang keanekaragaman yang ada di Indonesia. Dari keanekaragaman suku dan agama. Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau dari Sabang sampai Merauke, yang di dalamnya memiliki keanekaragaman suku, budaya, adat, ras, agama, dan golongan. Masih ingat lagu dari Sabang sampai Merauke? Yuk kita nyanyi bareng-bareng. Lagu tersebut menggambarkan betapa luas terbentang alam negara kita. Jadi kita harus bangga dengan negara kita yang memiliki luas wilayah yang sangat luas. Penduduk di Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa. Kita akan mencari tahu suku-suku yang ada di wilayah Indonesia. Di Pulau Jawa, ada suku Jawa, suku Sunda, suku Tengger, suku Cirebon, suku Betawi, dan suku Baduy. Di Pulau Sumatera, ada suku Aceh, suku Gayo, suku Batak, suku Nias, suku Mentawai, suku Minangkabau, dan suku Melayu. Di Kalimantan, ada suku Dayak, suku Kutai, suku Pasir, suku Bajau, suku Banjar, suku Melayu, dan suku Tidung. Di Pulau Sulawesi ada suku Makassar, suku Bugis, suku Mandar, suku Toraja, suku Bentang, suku Kajang, dan suku Duri. Di Papua ada suku Afrak, suku Amungme, suku Asmat, suku Dani, suku Korawai, suku Muyu, dan suku Huli. Di Nusa Tenggara ada suku Alor, suku Sumbawa, suku Bima, suku Sasak, suku Ende, suku Rote, dan suku Dampu. Di Maluku ada suku Seram, suku Banda, suku Buru, suku Ambon, suku Tidore, suku Ternate, dan suku Furu-Furu. Di Pulau Bali ada suku Banjar dan suku Nyaman Silang. Wah, semakin bangga ya teman-teman dengan bangsa Indonesia yang memiliki banyak sekali suku bangsa. Tidak hanya itu, di Indonesia juga memiliki agama yang beragam. Saat ini ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia. Agama tersebut ada agama Buddha, Katolik, agama Hindu, agama Islam, agama Konghucu, agama Kristen. Itulah 6 agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia. Walaupun berbeda agama, tetapi tetap bersatu dan rukun ya teman-teman. Kerukunan dalam umat beragama dibagi menjadi 3. Yang biasa kita sebut dengan trik kerukunan umat beragama. Untuk lebih memahami tentang kerukunan beragama, di buku paket halaman 82 ada bacaan tentang kerukunan umat beragama yang dapat kalian baca. Baiklah teman-teman, untuk lebih memahami bacaan tersebut, kalian baca dalam hati ya teman-teman.
Setelah kalian baca, lalu tentukan ide pokok dalam bacaan tersebut. Kita cari bersama ya teman-teman. Ide pokok paragraf pertama berbunyi, kerukunan umat beragama merupakan bentuk hubungan antara manusia yang damai berkat adanya toleransi beragama. Paragraf kedua, kerukunan beragama sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk mencapai kesejahteraan hidup. Pada paragraf ketiga, ide pokoknya berbunyi, Trik Kerukunan Umat Beragama merupakan program yang dicanangkan pemerintah untuk menciptakan kehidupan beragama damai dan rukun. Itu salah satu ide pokok yang terdapat dalam bacaan tersebut. Kita ambil contohnya ada di paragraf 2, di paragraf 1, 2, dan 3. Ingatlah teman-teman, menjaga kerukunan beragama merupakan perilaku yang baik yang harus dilakukan oleh siapapun. Hal tersebut mencerminkan nilai-nilai luhur yang ada dalam Pancasila, terutama sila ketuhanan yang Maha Esa. Kalian masih ingat nilai-nilai luhur yang terdapat dalam setiap sila Pancasila dalam Pancasila? Kita ingat-ingat lagi ya teman-teman. Nilai luhur yang terdapat dalam sila kedua antara lain berteman tanpa membedakan teman, menjenguk orang sakit, dan saling membantu. Pada sila ketiga, nilai luhurnya antara lain gotong royong, kerja kelompok, mencintai budaya lain, mencintai budaya sendiri atau cinta tanah air, dan mencintai produk dalam negeri. Nilai luhur dalam sila keempat antara lain pemilu, musyawarah mufakat, pemilihan kepala desa, dan pemilihan kepala daerah. Sedangkan nilai luhur yang ada dalam sila kelima antara lain memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan melaksanakan pembangunan dan menikmati hasil pembangunan nasional. Nilai-nilai luhur Pancasila tidak sekedar dihafalkan ya teman-teman, tapi harus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Dari semua yang kita pelajari, kita harus bangga menjadi warga Indonesia. Karena nilai-nilai luhur masih terjaga di tengah-tengah masyarakat. Kenapa kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia? Nomor 2, karena wilayahnya yang sangat luas dan berupa kepulauan. Ketiga, letak geografis dan strategisnya. Keempat, besarnya jumlah penduduknya. Kelima, beragamnya suku, agama, ras, dan golongan. Keenam, beragamnya budaya, sosial, dan ekonomi. Harus bangga ya teman-teman menjadi warga negara Indonesia. Sudahkah kamu mencintai bangsamu? Ya, tugas kali ini adalah tuliskan sikap dan perilakumu yang menunjukkan bahwa kamu cinta tanah air. Cinta tanah air merupakan pengamalan sila ketiga. Bisa ya teman-teman? Kemudian, tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf pada bacaan kerukunan umat beragama di Indonesia. Tadi kita sudah mencari paragraf 1 sampai 3. Sekarang giliran kalian mencari ide pokok dalam bacaan tersebut dari paragraf 4 sampai 7. Pasti kalian bisa ya teman-teman. Ingat ya teman-teman, tulisannya yang rapi. Jadi saat Ustazah mengoreksi, mudah. Oke teman-teman? Alhamdulillah, materi kali ini sudah selesai Ustazah sampaikan. Semangat ya teman-teman dalam mengerjakan tugas. Jangan lupa berdoa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.